Di depan dulu ya. 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 Sip. Ini mek ngguyu apa nggo rokok barang. Ngguyu apa rokok? Terus kok ora kaya tanjep ini. Nek. Teruskan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk acara kita. Ya. Kita hormat 3 kali. Ini dewanya kalau Bronto atau yang di logonya yang di ini yang ya, kuning yang ini. Logonya ini yang dewa musik gitu. Sama yang di dalam gang juga sama. Katanya di Indonesia cuma Satu-satunya. di sini kan. Katanya. Tapi betul. Betul. Dan Topengnya mana? Ya masih kita Tentunya dewa musik, dewa kesenian. dewa kesenian. silakan. Ya. Siap. Ya. Angkat buka pertama. Kedua. Ketiga. Kalau mau, kalau mau pakai tangan kiri untuknya. Oh. Katanya kan tangan kiri nggak pernah berbuat dosa. Saya akan pimpin doa untuk kita berangkat ke acara junjungan kehadiran Kang Dia Sampai Kali Semesta Alam dengan bimbingan para seluruh di perkumpulan dunia Al-Quran. Kami sesaat lagi akan berangkat ke Jombang dalam rangka Cenggung Gus Dur 2025. Kiranya para seni membimbing kami dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan dan melaksanakan acara sampai akhir dan pulang ke rumah dengan selamat tak pulang satu apapun. Dan semoga cuaca mendukung di dalam pelaksanaan acara ini. Ya Wanggen dan para seni, terimalah hormat dan sujud kami. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Sanjay. Kita tutup dengan hormat 3 kali. Ik Cikung, Cai Cikung, San Cikung, Pai. Longkunya. Nah, oleh Pak Tony itu ya kayak ajudan dia. Wah, kita ini asal usulnya kue cak kue ya ini. Ya, karena dia akhirnya dihukum raja karena pernah ditulis surat untuk kembali ke kerajaan. Dia enggak kan karena sedang perang. Nah, perdana menterinya bilang sama raja ini masih berontak nih, suratnya rata kali kan berontak. Tapi akhirnya dia pulang. Sudah 2 kali dia tahu pasti dihukum mati sungguhan. Nah, rakyat marah, tapi gambar bisa wani bingung nak jabat jadi wani ya. Wani mereka tadi IMP jujur, jenderal jujur. Terus mereka protes bikin orang-orang yang tepung terus digoreng. Nah, katanya yang pengkhianatnya namanya jingkwe, terus digoreng itu jaji gue jago. Oh,
Jadi orang-orang itu untuk protes bahwa YV dihukum mati oleh raja. Sekarang kelenteng YV di Hangzhou masih ada, dihormati. Keluar dari kelenteng ada Jingwei suami istri berlutut menghadap kelenteng. Tiap Persebaya kok ngampuni patung, ngencingin mulut dari sampai hari ini. Sampai hari ini. Pengkhianat. Sama kayak di Timur Kiri di Pakistan di Kalau tiada kan bisa lagi waktu itu. Itu parahnya dimakamkan di atas. Tapi menurut saya itu parahnya mengajarkan kebencian. Pulang istirahat, besok paginya kita akan diajak ke Rolang 70. Itu adalah bendungan peninggalan Belanda yang bersejarah. Dibilang disebut sebagai Rolang 70 karena ada tahun 70 di bendungan. Nanti di sana kita akan menikmati udara bebas yang mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak menikmati di Semarang karena betul-betul udaranya segar. Di sana dihibur dengan wayang kulit. Kita sarapan di tempat di tepian aliran Rolang 70. Itu hanya berbeda. Setelah itu kita akan dijamu makan siang lagi, kelenteng lain. Ini kunjungan yang sudah ditunggu setiap tahunnya oleh teman-teman di Jombang, Bapak Ibu. Jadi kita menjadi satu kehormatan di sana. Nanti tahun depan itu akan begitu juga. Jadi selain senang-senang, semoga ini bisa membawa nilai baik untuk kita semua. Karena ini adalah perjalanan religi sekaligus perjalanan kebangsaan. Kita berdoa kepada Bapak Bapaknya, syukur dengan iman yang dan kebangsaan. Jadi ya, terima kasih. Ya belum yang mana? Diumumi nomornya aja. Kalau yang adalah nomor 2. Ada dewa Lukunya. Dewa Lukunya itu adalah dewa seni musik dan sastra. Beliau sebetulnya dulunya adalah manusia biasa yang menjadi superhero membawa keajaiban sosial di masyarakat. Karena Tapi satu ruangan, perempuan satu ruangan. Ya. Tapi kalau ada yang susah, di tempatnya juga ada yang disediakan ranjang nggak? Ada yang mungkin kondisinya kalau susah yang minta ranjang bisa nanti, tapi terbatas biasanya gelaran di bawah ya, gelaran di bawah rame-rame. Yang tadi dikatakan juga akan mengicipi pikir khas Jombang kesukaan Gus Dur. Karena Gus Dur itu selalu kalau di Jombang di rumahnya selalu belajar pikir itu. Tapi saat Gus Dur gerak, keluarga Gus Dur pasti memilih warung pikir. Kalau Gus Dur datang bilang habis. Nah, ternyata yang mau habis sampai salaman kemudian Gus Dur itu memilih warungnya ada sampai sekarang waktu dulu. Dan dia akan dulu kita lahasi ya. Nanti namanya warung merah. Ada warung biru, warung hijau, warung merah. Mari kita warung merah. Tiap hari buka kecuali itu ya. Ya dan ini intinya ada intinya Gus Dur dan yang penting itu intinya kita mantap dinata korban Mei 98. Nah ini barusan Pak Deo datang, selamat pagi Pak Deo. Selamat bangun pagi. Satu lagi kamu mengumumkan ini ide aja tapi ini Udah. Perjalanan. Ini barusan di Riau terjadi seorang anak kelas 2 SD dibully dan meninggal oleh 5 kakak kelasnya kelas 5 dan kelas SD. Kelas 5 kan banyak membuli dan akhirnya membunuh karena ditendang, dijemput sehingga terjadi pendarahan dalam. Dokter Iwan bisa nggak ditendang di perut dan kelamin kemudian terjadi pendarahan dalam akhirnya meninggal setelah beberapa hari. Dan betul-betul tersinyalir dan kelihatan kuat karena beda agama dan beda suku. Anak ini dibully karena itu. Bapak Dio tadi pagi usul saya, bagaimana kalau kita bikin SIM-nya si anak minta izin orang tua kalau diizinkan, nanti diletakkan di altarnya dunia terjelek. Artinya perjuangan kita untuk melawan kekerasan itu ada Gus Dur, ada kita mata dinatap, dan kalau nggak salah namanya Kris Buta-Buta. KB itu Kris Buta-Buta. Kalau diizinkan orang tuanya, kita mau minta izin ke Riau untuk meletakkan dan doa dan orang tuanya kita datangkan. Ya ini mungkin
apa yang kami lakukan di Budianto ada yang simbolik, ada yang ritual, tapi juga ada yang nyata. Mungkin bisa dilanjutkan, nanti bisa didiskusikan. Coba di browsing anak kelas 2 SD Riau dibully dan meninggal. Terima kasih. Itu di mana belajarnya? Kita langsung sembahyang ya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung sembahyang dan nanti setelah sembahyang kita upload video. Nanti akan ada beberapa orang dapat kehormatan untuk tampil videonya video dan isinya Gus-Dur. Kita mulai sekarang, mungkin Bang Saling bisa memimpin ya. Yang isi orangnya yang beliau nanti yang kembali akan memimpin untuk sembahyang. Dipersilakan Bapak Ibu, dan bagi yang beragama selain Konghucu yang tidak bersembahyang boleh melihat dan kehadiran Wonten Santi Kalisasara di tempat yang maha tinggi dengan pembinaan para seni, para leluhur dan mengikuti jiwa saya yang mungkin pada saat ini kami bertemu bersama akan pergi menuju makam di Tebu Ireng, yaitu makam Gus-Dur yang kami hormati. Kiranya Wonten para seni dan para leluhur merahmati perjalanan kami sampai ke tempat tujuan dan melaksanakan kegiatan hingga selesai kembali ke Semarang ke rumah masing-masing dengan tak kurang sesuatu apapun. Ya Wonten, khususnya kami berdoa semoga para leluhur dan Gus-Dur yang kami hormati senantiasa damai sentosa di alam yang abadi. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Wonten Santi Widiwuda Saja. Marilah kita kenalkan dengan mengucapkan diri 3 kali. Ichigong, Zaijigong, Sanjigong. Selanjutnya kami mohon Pak Hari untuk memberikan samadhi dengan lonceng di
kurang tengah, kurang. Memang Jonji toh. Biar agak nanti kok. Oke, mari kita langsung mengangkat view. Siapa yang relawan tadi? Yanto mau relawan, Yanto? boleh Yanto, Pak Cincin sama Gus Kodir dan juga siapa? Wedok. Perempuan itu. Perempuan? Boleh. Ya. Mobi, silakan. Supaya kamu kembali ke jalan yang benar ya. Selanjutnya di depan diawali dengan bendera merah putih. Enggak foto dulu. Oh ya, sambil dibawa. Nah, dibawa. Enggak, foto bersama berdiri di sini. Foto bersama. Sama ininya biasanya gitu. Sekaligus wae enggak wis. Dikeluarkan sih. Nah, keluar. Ayo. Nah, diangkat Ayo. di depan. Sing berat di mana toh? Nah, ini. Sing wedok aja kayak ini kabut lho. Depan. Belakang. Oke, silakan. Bendera mungkin si Erna. Nanti susah. Mas Susilo nanti mejanya sudah diambil taruh. Ya. Standby dulu nanti kita foto sambil. Satu lagi siapa tadi? Satu lagi siapa tadi? Satu lagi perempuan. Perempuan laki siapa? ya? Oh, Mas. Ya. Ya. Mas, Gus Kodir. Biasanya memang tidak boleh pakai sampai kondisi khusus. Mas. Hati-hati. Atas. Nggak foto dulu di depan sini. Taruh meja dulu, Pak. Mbak, nggak taruh meja dulu. Mbak, ini nggak taruh meja dulu. Mbak, nggak taruh meja dulu baru foto. Meja, ditaruh di meja kan? Ya. Foto dulu toh. Nggak. Belakang rakyat tok taruh meja dulu. Oh, taruh meja. Mejane tok ke Mas deleke gek foto. Enggak apa-apa. Ya belakang ndak ketok, Pak. Ndak ketok wajahe. Taruh meja sih. Taruh meja sih, heeh. Nggak kelihatan di foto. Sake ndak kawin. Maju sithik, Mas. Maju sithik kene, Mas. Maju sini. Sini. Ya terus. Hop ya, isik. Nah, yuk foto dulu yuk. Pak Har foto dulu. Yuk paling depan. Mundur sih, Pak. Pak Kris mundur ya. Sake rakyat tok to. Nah, ini to. Ngelu to, Pak. Yuk yang belakang mau menyesuaikan biar kelihatan. Yuk. 1, 2, ya sudah. Yuk dihitung 1, 2. Nah, ini belakang ya kita. Jalan, tegak dulu jalan. Aja pengen. Jauh miring, awas. Meja lagi. Eka.
taruh sini ya. Ya depan situ loh. Nanti tinggal diikat. Kesan saya ya, saya ini panitia forever. Jadi saya ikut CNB itu ini sudah nanti nggak cukup 5. Jadi yang mungkin kalau mau ngitung total ke 6, tapi yang pertama itu nggak sengaja CNB. Terus yang keduanya itu ketemuan sama Bu Sinta kalau nggak salah ya. Yang kedua apa yang ketiganya ya? Jadi hanya pengurus. Kalau terbuka untuk umum baru 3 kali. Pasti Bu Mas 3 kali. Mustaka siapa? Dan kami berusaha menyampaikan sebuah pesan kebangsaan bahwa kita ini beda, tapi satu gitu loh. Dan mestinya kita bisa menjalankan pesan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ini ada satu lucu ya, nanti mungkin bisa diceritakan langsung oleh pelakunya di belakang itu, Pak Haryato Halim. Jadi suatu ketika ini kan sebelum ada Gus Dur, meja sembahyangnya Bunianto itu selalu ada babinya. Begitu ada Gus Dur, bingung apa ini babinya dipisah aja ya, mejanya terpisah aja ya. Terus kok ngawur mana? Ini kan Bapak Pluralisme, beliau berhasil keluar ke kita, pas kita nggak berhasil keluar ke dia. Ya sudah toh, garik gede. Jadi ada 3 macam hidangan. Kalau orang Tionghoa menyajikan hidangan yaitu yang mewakili udara, mewakili air, mewakili darat. Ini karena ada Mas dari Gus Durian yang mungkin istilah-istilahnya kalau disebutkan kurang paham Mas, ini dari Kelenteng Mas. Beliau tuh nanti bisa cerita juga hidangan-hidangan seperti apa dan kenapa harus itu. Nah, hidangan yang mewakili hewan kaki 4 atau darat itu yang tadinya babi diganti kambing sampai sekarang. Jadi di Bunianto sudah nggak ada babi kalau sembayangan. Demikian kesan saya luar biasa. Pesan saya, mari bersenang-senang karena ini perjalanan kebangsaan kita semua Indonesia. Yeay. Wis ya. Selanjutnya adalah mau kasih ke Mas Yanto. namanya Mas Yanto. Halo. Halo. Pagi semuanya. Ya, saya pergi ke Jombang. Tujuan utama untuk memberikan apresiasi ke Pak Gus Dur karena ada beliau. Jadi saya dapat melakukan penelitian saya karena penelitian saya tentang perayaan Imlek. Ya, karena Pak Gus Dur. Mas Yanto berdiri. Hati-hati. Karena Pak Gus Dur, jadi saya dapat pergi ke Cina untuk melakukan penelitian saya karena penelitian saya tentang Imlek, perayaan Imlek. Kenapa Gus Dur pemerintahannya pada waktu itu sudah membebaskan perayaan misalnya festival atau apa tentang orang Tionghoa, dari orang Tionghoa lah. Jadi salah satunya termasuk Imlek. Jadi saya dapat melakukan penelitian saya dan ya saya ini pergi ke Jombang untuk memuja makamnya dan juga memberikan salam dari saya. Oke, terima kasih. Sama-sama Yanto, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Mas ini Yanto, sedikit pengantar ya. Mas Yanto ini dari China daratan, keluarga negara China. Dia sudah beberapa waktu di Indonesia itu sudah cukup lama. Berapa tahun Mas Yanto? Ya 5,5. Total 5,5 tahun. Terus di Semarang berapa tahun? Dinaturalisasi belum? Di Semarang setengah lebih. China, dari mana? Thailand. Hainan. Bukan Indonesia sama sekali. Nah. Ya, tapi dia guru bahasa Indonesia. Oh, pantesan. Belum dinaturalisasi. Belum dinaturalisasi. Tapi kayaknya dia bakalan naturalisasi. Oh, ya. Ya, apa? Ada yang mau tanya? Sudah nikah? Oh ya, Belum. masih belum. Minta tolong carikan pacar katanya. Umur
Saya lahirnya 94. Oh, 94. Seumuranku toh. Ya, kita itu. Oke. ada lagi. Mau cari jodoh yang gimana? Itu malah jodoh ya. Kita anggap. Siapa tahu ada. Oh, bebas. Bebas ya. Harus bisa Mandarin nggak? Oh, nah, Sebaiknya. Ini kan lagi belajar bahasa Jawa juga ya. Jadi aku tahu kriterianya gitu. Yang penting waras ini. Ini kalau ketemu ibu-ibu justru saya sukses. Oke deh. Oke, makasih Pak Nur. Tanya Mas Yanto, ya. Nanti boleh kenalan sama Mas Yanto. Beliau ini guru bahasa Indonesia untuk university di negaranya sana. Lalu di sini meneruskan sedang S3. Demikian ya, sudah puas ya. Belum alamatnya. Ya Allah. Berhubungan. Enggak langsung Ya, selanjutnya. Eci ini. Kesini. saya S3. S5 saya. S5 bilang. Maksudnya ini apa? Memperkenalkan diri, menyampaikan kesannya terhadap perjalanan ini, Mengapa mau ikut itu? Jengping. Kenapa? Karena aku tahu sih, yo wis. Tapi silakan kesannya saja. Karena apa kalau ini? Ya harus diceritain. Selamat pagi atau siang. Kaget kok padahal aku ayu. Nah, gini Cik. Sini. Ngon gua udah gelap aja ini. Nah, ini kita ini. Selamat pagi, siang. Nama saya Heni. Oh. Saya menari. Ya. Saya ikut ini itu tidak terencana. Ada 2 acara yang harus batal. Seharusnya nanti sore saya nari di Kota Lama. Itu batal. Terus hari ini mau ke Kudus untuk pelayanan juga batal. Karena ada provokasi dari bosnya Marimas. Ayo ikut karena Popi ini teman saya. Jadi sesama dukun ini ya. Terus ikut ya. Cenayang. Saya batalkan semua acara lalu ikut ke sini dan ini baru pertama kali. Ya, nggak tahu pesan dari semesta apa untuk saya, dijalani aja. Dan ternyata senang juga di sini. Padahal belum sampai loh. Belum sampai. Belum kan? Apalagi kalau udah nyampe. Itu gara-gara saya disesatkan oleh Haryanto Halim. Memang itu. Tapi kamu bukan jalan sebelum sapu jagat ya, joget ya. Joget ronggeng. Joget di jalan. Ya udah, terima kasih. Gantian Popi. Ini dukun apa dijelaskan? Halo semua, saya Popi. Dukun apa? Saya dukun bersertifikasi internasional. Saya Popi dari Jakarta. Ikut acara ini, nggak tahu badannya minta ikut aja. Ya udah akhirnya tak urus-urus semua, terus datang sini dan senang gitu loh. Dan ya penasaran aja sih, Jombang, Semarang manggil saya untuk apa, ya kita jalanin bareng-bareng. Saya sendiri terapis access bus, access consciousness. Dan ya basically kalau aku bilang aku tukang sampah, karena kalau dari access sendiri nggak boleh bilang aku penyembuh, karena sembuh itu adalah pilihan, sebenarnya pilihan tiap orang. Jadi ya itu, dan senang aja sih karena bapak saya juga penggemar Gus Dur kayaknya sampai sekarang. Ya itu. Terus apa lagi ya? Saya selalu bilang saya sendiri itu Cina KW, saya kafir, tidak beragama, dan saya bangga itu. Makasih. Selanjutnya. Yang belum aja yang Selanjutnya pesan kedua. Boleh berdiri. Ya Budi. Diri Pak. Daripada bingung siang malam siang malam ini. Saya pertama dikasih kirim video oleh Mutia Liliana, tapi orangnya kok nggak kelihatan ya. Lalu 2 hari kemudian dari Bapak Brother Lim. Nah, karena dikirimin itu saya belum pernah. Saya tuh pernah ke makamnya Pak Harto sudah. Nah, kok Gus Dur kok belum gitu loh. Lalu saya
Oke dah, saya putuskan. Oke, brother, saya ikut. Gus Dur itu marganya Tan, keluarga saya ada yang marganya Tan. Ya. Kita itu saudara. Ya, semua di dunia ini saudara. Why not saya nggak kesana? Karena belum pernah. Oke, nanti akan saya ceritakan ini apakah tiap tahun, Brother Lim? Tiap tahun. Nanti akan saya ceritakan ke saudara, menantu, ya besan, ya kakak Mbak Yu, ya. Dan perlu diketahui saudara saya ada yang Muslim. Mbak Yu saya itu anaknya tokoh Muslim di Jalan Petolongan. Itu nanti akan saya kasih tahu. Lihatlah. Kalau saya belum lihat, makanya saya lihat dulu. Ya, Gus Dur ini yang saya sayangkan, dia seorang yang dimanapun itu diterima. Ya, sayang kok waktu jadi presiden dia nggak sehat walafiat. Waktu itu dia akan stroke ya. Makanya di sini semuanya harus sehat walafiat. Dengan apa? Saya kan tadi menyampaikan lagu-lagu yang nostalgia, yang membangun, yang positif, ya. Jangan jogedan, ya. Lagu itu pesan untuk kemuliaan Gusti. Itu menurut saya, ya. Jangan yang karuan-karuan. Oke, jadi banyak sekali lagunya Ebit itu pesannya sangat bagus untuk kita renungkan, beritahu kepada kawan, itu luar biasa. Ebit, ya, lalu Bob Tutupoli, wah itu legendanya Indonesia. Belum Titik Puspa, ya. Oke, nanti semua yang belum nyanyi nanti nyanyikanlah untuk kemuliaan Gusti. Ada Gus Dur, pasti ada Gusti ya. Begitu ya, Brother Lim? Yes. Thank you. Ya, oke. Yang lain. Enggak. Ini pertama kali ikut. Kenapa senang mau ikut? Itu Arianda Alim. Oh. Dulu teman sekelas. Jadi ditanya kenapa mau ikut Cengbeng? Ya karena itu. Karena ada temennya. Oh, nggak mau menambahkan? Salah. Mas, silakan Mas. Dari mana Mas? Durian ini pertama kali Gus Durian ikut loh. Nah, belum pernah. Aku yang ke situ, jadi kan ke depan. Enggak, saya cetak aja. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tadi ya perkenalkan, nama saya Mustafa Deka Yunensa, biasa dipanggil Deka. Kalau ada yang tahu Mas Syafiq, saya adiknya Mas Syafiq. Di Semarang itu saya kuliah di semester 4 jurusan pendidikan bahasa Arab. Selain itu kebetulan saya diamanahi untuk menjadi koordinator di komunitas Gus Durian Win Wali Songo Semarang. Untuk yang mengetahui pertama kali ini kegiatan Cengbeng ini, saya mengetahui dari Pak Haryanto Halim juga sama. Ketika kami mengundang Pak Haryanto Halim ke seminar kami, kebetulan beliau menawarkan kegiatan Cengbeng ini dan mengajak kami, dan akhirnya ya kami mau, karena kapan lagi kita bisa mengunjungi tokoh yang kami banggakan, yang kami jaga nilai-nilai utamanya secara langsung gitu ya. Jadi ya ucapan terima kasih kami sampaikan ke Bapak Haryanto Halim yang telah memperkenankan kami ikut bersama dengan rombongan Cengbeng Gus Durian 2025. Mungkin cukup
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menambahkan saja dari yang telah disampaikan Mas Deka. Ya, saya partnernya Mas Deka. Sebenarnya di Gus Durian Win Walisongo saya hanya anggota biasa yang tiba-tiba diajak ke Jombang. Ayo Fer, ke Jombang. Jadi cek saya tahu ternyata Pak Har yang telah membiayai kami. Terima kasih banyak Pak Har. Dan mohon maaf kalau muka saya terlihat bingung, karena memang bingung sebenarnya. Tiba-tiba Jombang, tiba-tiba Cengbeng. Mau turun atau terus? Kebetulan terus dulu Pak. Area berikutnya. Ya, itu juga salah satu kebingungan saya. Sudah bingung disuruh turun gitu ya Pak. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak. Oke, ilham yang bagus ya. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Andre. Saya staf dari Sekolah Karangturi. Kebetulan kami ada di bawah naungan Pak Haryanto Halim. Jadi kayaknya kita tuh di sini diikat oleh satu nama yang sama, yaitu Bapak Haryanto Halim. Ya. Nah, ini memang satu kesempatan menarik buat saya pribadi, karena memang saya berkutat di penelitian dan pengembangan sekolah, sehingga nanti harapannya dari kegiatan ini kami juga bisa melihat apa yang baik yang kemudian bisa barangkali dijadikan agenda untuk sekolah kami, karena kebetulan Sekolah Karangturi adalah sekolah nasional, berbagai macam agama ada di sana, bahkan guru kami juga komplit dari Konghucu, Hindu, Buddha, semuanya ada di sana, sehingga ini baik. Dan terima kasih ya Pak Har kesempatannya boleh bergabung dalam rombongan ini. Terima kasih, semoga kita senang dan berbahagia. Selamat siang semuanya. Lanjutan Pak Andre. Sekolah Karangturi lagi ancang-ancang niru Jebrito. Oh iya, betul. Ya, kebetulan sekolah kami di tahun ini, maksudnya tahun ajaran ke depan, kami sedang merancang satu mata pelajaran yang namanya religiositas. Jadi bukan lagi agama dalam tanda kutip, tetapi religiositas, di mana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme ini yang menjadi satu kunci dalam pengajaran, sehingga anak-anak kami tidak lagi di kotak-kotak sekedar ya udah kami mau belajar dokumen agama, tapi bisa humanisme. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gilang Takiledu dari mewakili PGKS, jadi Persekutuan Gereja-Gereja Kristen di Kota Semarang. Kami PGKS mendapat undangan di tanggal 23. Nah, itu di-share di grup, tapi kok nggak ada yang respon. Dan saya baca, saya lihat menarik juga, saya mencoba jika saya belum pernah. Jadi saya mengajukan ke Pak Rahmat Raja Tugu sebagai Ketua PGKS. Pak, saya ikut aja, karena saya juga belum pernah ke Jombang, ingin tahu bagaimana ini kegiatan. Akhirnya disetujui, saya menghubungi Ibu Indri Yumi. Yang mendaftar. Nah, terus ya sudah. Jadi dikasih tahu untuk saya persiapan mengikuti kegiatan ini. Ya, PGKS itu terdiri dari beberapa gereja di Kota Semarang, jadi Persekutuan Gereja-Gereja Kristen di Kota Semarang. Nah, saya salah satunya anggota itu dari GPIB. Saya dari GPIB itu ada 4. Jadi Glenduk, terus saya sendiri di Philadelphia di Wonogiri, terus ada di Banyumanik, Sion, di Jatingaleng itu Philadelphia. Jadi saya kira itu, dan kesan saya sungguh sangat senang mengikuti acara ini. Terima kasih, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa diundang lagi Pak. Terima kasih.
terima kasih. Saya selamat. Saya dari tim budaya Lestari Budaya, Pak. Jadi kirap saya sebagai ketua BEM, saya ikut ini sudah 2 kali ini. Yang menarik di sini adalah pluralismenya, Pak. Sehingga saya mungkin bisa memasukkan unsur-unsur ini untuk kirap-kirap, dan untuk kirap kebangsaan juga kirap budaya. Mungkin ada ide-ide yang menarik dari perjalanan ini. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya, ini berarti keberangkatan kedua kali ya? Ya. Selanjutnya Bapak, silakan. Ibu dulu, Pak. Kakak yang sendirian dulu deh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Saya Ivan dari Wihara Mahabodhi Semarang. Sebetulnya tak wakili juga sih. Saya sudah sering diajak sama Cik Ling Ling untuk ikut acara ini 2 tahun yang lalu, cuma belum ada kesempatan ikut. Jadi kali ini benar-benar luangkan waktu untuk bisa ikut bersama-sama dan ingin tahu prosesinya dan lain-lain. Ingin tahu caranya gimana, prosesinya bagaimana, dan juga belum pernah ke Jombang. Jadi sekalian mau jalan-jalan bersama teman-teman ke Jombang. Jadi. Tapi aku bayar dulu ya, orang gratis. Ya, di sini saya merasakan santai banget ya, terutama Pak Halim sendiri suka guyon, jadinya nggak tegang. Ya, saya pribadi itu aja, jadi lebih ke cari pengalaman, ingin tahu prosesinya seperti apa, sehingga tahun depan semoga bisa ikut lagi ya. Terima kasih, sekian. Nama saya Apek Santoso. Saya ikut acara ini sebetulnya tidak tahu kalau ada acara Jengping Gusdur. Ternyata yang daftarkan tahu-tahu anak saya daftarkan papa mama ikut. Saya tinggal berangkat aja. Tapi setelah saya telah ternyata yang promotornya adalah beliau itu, yang bakal itu, Pak Yan Salim. Selain itu saya juga harus ingat bahwa Gus Dur bukanlah tokoh yang sembarangan. Selain beliau sebagai presiden kita, pernah jadi presiden, juga beliau adalah tokoh bangsa di Indonesia ini. Jadi kita semua yang berkumpul di sini adalah bukan sendiri-sendiri, tapi kita merupakan saudara semua di sini itu. Sehingga saya senang sekali nanti bisa ikut uri-uri budaya. Jadi ikut menghormati beliau seperti ada melupakan budi baik seluruh kita. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut lagi. Terima kasih. Amin. Mau bicara? Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Son Haji. Saya ikut di sini yang pertama menarik tentunya adalah almarhum Gus Dur. Pemantiknya ya dari teman saya itu dikirimi videonya itu, terus saya itu kontak dengan Mbak Liling. Ya terus pokoknya saya titip salam untuk bos dari sewanya ini ya, Pak Haryanto Halim. Jadi alhamdulillah saya diberikan kebahagiaan bisa ikut di acara ini bersama teman-teman. Yang kedua adalah saya itu ya mengenang memori saya dulu itu pokoknya hampir tiap minggu beberapa kali itu riwa-riwi daerah Pecinan nih, karena orang tua saya itu dulu pedagang di pasar Karangawer. Saya tiap kalau pas libur atau pas saya setelah SMA itu kan terus gantian saya yang ke area juga daerah Pecinan. Pokoknya saya sudah seperti kampung sendiri saya di situ terus.
terus selanjutnya suatu ketika saya itu karena dari saya sekolah terus sampai saya mahasiswa sampai juga setelah itu saya berteman dekat dengan Bapak Halim Wijaya, Toko Junjoar di Kojo itu ya. Pernah saya kalau acara sering diajak oleh beliau. Suatu ketika saya yang pertama itu kira-kira di 2018 saya diajak acara di Watugong, saya dipertemukan dengan Bapak Haryanto Halim ya. Bapak Haryanto Halim waktu itu istilahnya kemaki dengan saya bahwa Mas Sonuji saya bisa membaca ayat Al-Quran loh. Nah terus beliau itu membaca salah satu ayat yang bunyinya itu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Saya langsung diajari oleh Gus Mos gitu loh. Dan itu memang ya benar sesuai dengan filosofi kita sebagai manusia, seperti apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Tidak penting suku agamamu, ketika kamu bisa berbuat baik kepada orang lain, orang tidak akan tanya pada agamamu. Alhamdulillah kita semua saat ini bisa berkunjung ke tokoh panutan kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan memang ini saya tambahi satu lagi Pak Haryanto Halim ya. Kalau jenengan kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Dalam Islam itu ada utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Memang kalau kita runut sekarang itu memang kita terutama orang Indonesia ya perlu banyak belajar kepada kaum Cina bagaimana bisa maju, bisa berkembang dan maju ya. Seperti contoh negara Cina sekarang itu kan di global saat ini yang bisa melawan Amerika kan hanya Cina, yang lain belum ya. Begitupun Singapura dulu itu pokoknya eranya sebenarnya seperti era Soeharto awal itu kan. Ini boleh saya cerita sebentar ya? Boleh. Di tahun 75, walaupun saya belum lahir gitu, saya hanya membaca dari cerita. Di tahun 75 Pak Soeharto dan Lee Kuan Yew itu kan mancing bareng. Pak Soeharto tanya pada Lee Kuan Yew, apa yang kamu itu di tahun 75 yang sama-sama setelah merdeka, apa yang kamu siapkan untuk negaramu? Lee Kuan Yew jawab, saya akan mempersiapkan hukum itu sebagai supremasi yang harus ditaati oleh semua warga. Balik Lee Kuan Yew tanya kepada Soeharto, terus apa yang kamu siapkan untuk negaramu? Pak Soeharto jawab, saya menyiapkan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang kira-kira di tahun 2000 itu Indonesia sudah tinggal landas gitu ya. Nah, terus kenyataannya karena di dunia ini sekali lagi saya katakan, di dunia ini hukum itu hanya sebab akibat dan pembuktian. Jadi Singapura itu kan hukum menjadi supremasi yang harus ditaati oleh semua orang. Makanya walaupun sumber daya alamnya minim atau bahkan tidak ada, tapi bisa menjadi negara yang maju. Sementara Indonesia karena waktu itu Soeharto ya, itu lebih cenderung kepada kemajuan yang mungkin sifatnya pragmatis, lupa pada aspek pada karakter building atau pembangunan sumber daya manusia. Makanya yang sekarang kalau diibaratkan itu ya semua itu kan rumah itu ada gerojokan. Gerojokan itu kalau gerojokannya sedikit wajar, tapi kalau gerojokan rumah itu kok bedat sana sini ya entar amblas kan gitu. Nah ini sebuah sebab akibat dan pembuktian bahwa yang ada di dunia ini adalah sebuah pembuktian. Jadi seperti Cina itu memang karena keuletan kerja keras dan sebagainya itu menjadi negara yang sangat maju.
Jadi memang di sini kita terutama orang Indonesia itu perlu banyak belajar pada kaum Cina bagaimana bisa menjadi maju. Dan saya juga berharap nanti generasi-generasi muda saat ini bagaimana meniru keuletan, kerja keras, dan tanggung jawab dari negara seperti Cina. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur ini bisa bareng-bareng dengan teman-teman untuk ziarah ke makam Gus Dur, dan yang utama saya juga berterima kasih kepada Bapak Haryanto Halim yang telah memfasilitasi saya bisa ikut di acara ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rest area lagi, penuh sing kebelet mesti. Kalau itu pasti. Bapak Ibu, mohon maaf, ada satu peserta yang punya kondisi medis khusus, jadi butuh untuk turun sebentar. Tapi Bapak Ibu mohon tidak ikut turun ya, supaya bisa segera berangkat lagi. Pending sebentar ya. Mohon maklum. Ini lanjut tetap hadir. Lanjut saja. Yang satu orang saja. Lanjut siang. Oh, Bapak Iki. Iya. Bapak Ibu semua. Mari kita Saya minum obat itu apa? Iya. Prostat ya? Minum obat prostat kecil-kecil sama. Apa namanya apa? Oh. Diuretik. Iya. Diuretik. Iya. Nguras ya, Pak. Diuretik. Silakan selanjutnya. Monggo. Ini adalah cengkeng kedua bagi saya. Sepertinya lebih beragam yang sekarang. Kalau dulu tahun 2023 itu saya merasa saya paling coklat sendiri, Mbak Udin. Saya coklat sendiri dan saya muslim sendiri. Lainnya susu. Yang lainnya, yang Jawa tuh kayaknya saya sama Mas Wawan kok waktu itu. Mas Wawan bukan Jawa loh. Di perjalanan ini saya merasa ayem karena di depan ada 2 cenayang, di belakang ada tukang sumprit yang memastikan kondisi perjalanan kita akan nyaman. Menarik bahwa tadi disebutkan dari staf Karangturi bahwa mulai tahun yang akan datang mengadopsi materi religiusitas atau keberagamaan, bukan keberagaman tapi keberagamaan. Saya jadi ingat Pak Har, tahun 2009 saya sama Romo Didi waktu itu juga ke Debrito untuk belajar tentang religiusitas. Dan kemudian itu meskipun kurikulumnya dari Keuskupan Agung Semarang, dari bahan dan materi itu saya bawa sebagai oleh-oleh untuk diterapkan di pondok pesantren. Jadi yang kami kemudian terapkan mulai tahun 2014 sampai sekarang, yaitu ikut menyelipkan tentang pentingnya religiusitas lebih dari sekedar beragama. Nah, siapa tahu nanti tahunnya di tahun pelajaran yang akan datang anak saya bisa ikut belajar di Karangturi. Kelas berapa, Gus? Sekarang masih kelas 2 SMP, Pak. Oh ya, siap. Jadi kalau kemarin Romo-Romo Jesuit menawarkan untuk ke Loyola, nanti bisa masuk Karangturi jalur tahfidz. Karena programnya lulus SMP dia sudah selesai hafalan 30 juz itu. Nah, kan menarik kan ketika saya ke Karangturi itu hawanya seperti ke Singapura. Ini orang kok putih semua, kita sendiri yang coklat ini. Semangat ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Pak Har sebagai
di Ketuesan, di Karangturi, tentunya ini menjadi semacam apa ya, penebar benih-benih keberagaman. Saya harap nanti, ya nggak tahu ini mimpi atau enggak, kalau di Karangturi kan ada patungnya Kongfuse sama Ki Hajar Dewantoro. Siapa tahu nanti ada Gus Dur di sana setelah ini. Kan menarik bahwa nilai-nilai pendidikan itu juga tidak bisa dilepaskan dari religiositas kita sebagai bangsa Indonesia yang memang beragam. Yang selanjutnya apa ya? Berbicara Jombang, saya itu tiap bulan pasti selalu ke sana selama 12 tahun terakhir. Jadi selama 12 tahun terakhir ini setiap bulan saya selalu ke Jombang. Karena ya setiap, jadi Jombang cukup akrab dalam benak saya. Tapi tujuannya ya ziarah itu. Kita itu apa ya, sarkup lah, sarjana kuburan. Tapi yang menarik bahwa kita sowan Gus Dur dalam rangka dengan latar belakang yang lebih beragam. Bagi saya itu yang lebih bermakna. Kalau biasanya hanya kita ritual tengah malam, lah kalau ini menarik kan bareng teman-teman yang beragam ini, dan semoga ini semakin menjadikan kita untuk saling respect satu kepada yang lain. Matur nuwun. Selamat siang. Satu lagi yuk. Ayo. Master lo. Oh, tinggal ya. Udah, karena ketinggalan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Saya sambutannya dalam diam tadi. Pesan-pesannya dulu. Ya, baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Wawan dari Persaudaraan Lintas Agama. Ini adalah kali yang kedua saya diizinkan untuk mengikuti acara Cengbeng Gus Dur di tahun 2025. Tentunya atas ajakan dari Pak Haryanto Halim. Jadi ini suatu yang luar biasa, di mana kegiatan Cengbeng Gus Dur ini bisa melibatkan lintas etnis, juga lintas agama, lintas budaya. Dan saya pikir dari kunjungan saya pribadi ke beberapa makam, baik makam para wali, ulama maupun raja-raja di daerah Jawa dan sekitarnya, Gus Dur ini menarik karena yang berziarah ke makam beliau ini tidak hanya umat dari satu suku atau satu agama, tetapi dari beragam suku juga beragam agama. Contohnya yang sekarang kita ikuti kegiatan Cengbeng Gus Dur ini. Dan setahu saya ini yang pertama di Indonesia dan mungkin satu-satunya yang Mbak Lin ya. Kegiatan saat ini luar biasa. Jadi semoga kegiatan ini bisa membawa dampak positif selain bagi kita yang ikut, juga bagi masyarakat yang mungkin nanti akan melihat dokumentasi dan juga mereka bisa terinspirasi. Intinya kita semua bisa melanjutkan teladan-teladan baik yang sudah dicontohkan oleh Gus Dur. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Saifullah. Saya dari Jemaah Muslim Ahmadiyah di Kota Semarang. Ini pertama kalinya saya ikut Cengbeng Gus Dur ini ke Jombang. Ya, ini terima kasih banyak atas undangan
undangan dari Pak Haryanto Halim ya, yang mengundang kami pada Cengbeng kali ini. Dan saya sangat bersyukur sekali atas fasilitasi dari Pak Haryanto Halim ini. Pak Har, barangkali hari ini saya adalah satu-satunya mubalik Ahmadiyah yang ikut Cengbeng. Mungkin bukan hanya se-Indonesia, Pak. Bisa se-Asia ini, Pak. Jadi terima kasih atas undangan dan fasilitasinya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mungkin sedikit saya juga mengenalkan tentang Ahmadiyah ini. Kami ini Muslim, tetapi kami Muslim minoritas, Pak. Kayak saya juga, Pak. Jadi kenapa perlu kenapa ini penting? Karena kami barangkali sedikit berbeda organisasi dengan Gus Kodir, tadi dengan Pak Sonaji. Beliau ada dari organisasi besar di Indonesia, sedangkan kami ini walaupun sama-sama Muslim, tetapi kami ini Muslim minoritas. Sehingga kaitannya dengan Gus Dur adalah Gus Dur, kami menganggap kalau tadi Bapak Ibu menganggap Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa, maka kami di Jemaah Muslim Ahmadiyah juga menganggap beliau ini sebagai tokoh pembela Ahmadiyah. Jadi rasanya saya atau kalau diundang untuk ziarah ke Gus Dur kemudian tidak ikut, ini rasanya gimana? Karena kami juga beberapa kali ziarah internal ke sana, Pak, termasuk Bapak pimpinan kami, Pak Amir Nasional juga pernah ke sana, dan Gus Dur sangat-sangat berjasa kepada kami ya, organisasi Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Haryanto atas fasilitasinya. Dan ini kunjungan pertama, mudah-mudahan juga ini akan menjadi cerita baik bagi kami. Insya Allah nanti kami akan ceritakan kepada kawan-kawan ya, dengan kaos yang luar biasa ini. Saya akan foto nanti di sana, Pak. Saya akan share di grup Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ling. Oh, semua sudah tahu ya. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga tidak menjadi pertama kali dan terakhir. Harapan kami untuk kedepannya kita bisa bersama-sama lagi dan mengukir cerita, pengalaman, kisah yang menarik ke acara Cengbeng Gus Dur. Dan yang kedua, kalau ada kesalahan, kami dari panitia khususnya mohon bisa disampaikan kepada kami langsung, tapi kalau hal-hal yang menyenangkan silahkan berbagi dengan yang lain, jadi tahun depan kita bisa bersama lagi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang itu aja sih. Ya, teman-teman. Halo. Untuk acara ini terus terang panitia kerjanya berat, terutama Ling, Fitrika sama Mbak Uli. Tepuk tangan. Lita. Oh, sama Lita. Susilo. Simpati juga. Kopengan. Kopengan juga membantu. Ya, jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Tiffany ngomongnya sampai merem ya. Ayo Lita. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lita. Saya berharap acara ini dapat berjalan lancar
Terima kasih. Fitrika. Apa ya? Disibukkan. Ya, ngomong apa gitu? Selamat siang, saya Fitrika. Apa ya? Kadang ada teman-teman tuh tanya ya, kamu kok mau sih kerja kayak gini? Maksudnya melakukan kegiatan seperti ini capek-capek. Padahal kerjanya juga banyak, punya anak kecil. Ya karena saya suka, saya senang dengan apa ya? Misinya kegiatan ini, jadi untuk merawat keberagaman di negara kita lah ya. Jadi mungkin saya lebih ke idealis karena saya lihat masih banyak masyarakat kita berkotak-kotak. Semoga dengan kegiatan ini yang membuat kita terkotak-kotak bisa terkikis secara perlahan dan menyadarkan kita semua bahwa kita ini semua bersaudara. Satu udara tadi katanya. Satu udara. Satu udara. Itu saja, terima kasih. Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Susilo. Dulu ikut di Rasa Dharma, jadi karyawan Rasa Dharma sudah lumayan lama, dan sekarang kan sudah resign lah. Itu kenapa kok ikut di Cengbing Gus Dur? Itu memang pertama itu saya ingin cari pengalaman. Waktu saya di tempat di Gus Dur itu, saya kan muslim lah, itu kan kalau di Gus Dur itu ziarahnya hanya apa itu datang kita tahlil, yasin dan macamnya untuk berdoa, itu aja lah. Ini kan saya kan mencari pengalaman kalau dari 6 agama itu sembayangannya seperti apa lah, itu saya mau cari pengalaman seperti itu. Dan ini saya di sini yang berkorban itu dulu tahun kemarin diajak sama Cililing, memang saya belum bisa karena saya kerja. Nah ini kenapa kok saya kok padahal hari Sabtu waktu gajian kok bisa ikut ngecingbing lah, itu yang bingung saya. Itu yang berkorban bukan dari saya juga, itu teman-teman saya itu diliburkan semua. Ya itu mulai harusnya Jumat Sabtu kerja, saya Sabtu bagian inti pengopenan libur, akhirnya Jumat diliburkan, Sabtu diliburkan semua. Di pabrik roti Pak, roti balu kering, harusnya Jumat itu buat roti basah, Sabtunya saya yang ngering ya. Kalau saya nggak ada ngering ya akhirnya Jumat Sabtu diliburkan. Semua teman diliburkan semua demi Cengbing Gus Dur ini. Bolunya mana bolu? Lah bolunya itu pengalaman yang paling mengenakan lah dari, tapi ya pengorbannya juga banyak, teman juga ikut berkorban gitu. Apalagi ini Sabtu waktu gajian ya nggak jadi gajian. Udah gitu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wito. Ya Pak. Saya. Tanda Pak Wito. 1 jam Pak. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah memberi kesaksian yang luar biasa sekali. Semoga perjalanan ini juga membawa manfaat bagi kita semua. Meskipun kalau dipikir-pikir ya, tadi saya dengerin, wah Gus Dur itu memang luar biasa sebenarnya untuk Tionghoa, sehingga misalnya Imlek itu menjadi boleh dirayakan. Tapi sebenarnya waktu di Amerika ya, saya itu jadi bingung. Saya itu tahun 85 sampai 90 di Amerika. Waktu saya cerita ke teman-teman, di Indonesia saya memang Tionghoa Indonesia, tapi bahasa Mandarin, lagu Mandarin, buku Mandarin itu dilarang semua. Dan saya ngomong gitu tuh kayak gak ada beban itu loh, itu kayak keniscayaan itu loh. Dan teman-teman saya yang orang Amerika bingung loh, why not? Why you cannot have Mandarin books or Mandarin songs? Buat saya ya memang nggak boleh kok. Jadi ini
ironisnya sebuah penindasan lama-lama dianggap sebagai sebuah keniscayaan, gitu aja, dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Nah, tapi juga kalau dipilih balik lagi, kalau orang luar negeri dengan Gus Dur yang membuat Imlek menjadi boleh dirayakan, mungkin buat mereka enggak hal yang terlalu luar biasa, tapi buat kita yang di Indonesia, buat orang-orang Ahmadiyah, buat orang Tionghoa, buat siapapun yang termarginalkan, Gus Dur itu menjadi sosok yang sangat-sangat dimuliakan dan dihormati. Karena yang luar biasa juga, kemarin saya waktu dengar Mas Teddy di UIN Walisongo bilang, Gus Dur itu manusia atau sosok yang punya privilege lengkap. Cucu langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama, anak langsung dari Menteri Agama pertama Republik Indonesia, ketua salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia. Ya boleh tepuk tangan. Tapi dengan privilege sebesar itu, Gus Dur tidak memanfaat privilege itu untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan umatnya saja, tapi untuk kepentingan keseluruhan. Bahkan dalam tanda petik kadang sempat mengorbankan privilege-nya karena sempat menimbulkan kontroversi. Saya mungkin Gus Kodir nanti kalau mau nambahin, saya yakin apa yang dilakukan dan dikatakan Gus Dur itu pasti banyak yang tidak sedikit lah yang tidak setuju di dalam kubu NU gitulah. Seperti Paus Fransiskus juga di Vatikan sering bikin geger dengan statement-statementnya. Nah, ini menurut saya perjalanan kita ke Jombang ini, nanti doa, nanti ada ritual dan lain-lain, akan menjadi sia-sia dan muspro kalau kita pulang dari Jombang tidak menjadi Gus Dur kecil itulah di tempat kita masing-masing. Menurut saya itu yang paling penting, bagaimana dalam skala kita yang paling kecil pun kita bisa menebarkan bibit-bibit keberagaman, bibit-bibit toleransi, dan yang utama adalah bibit-bibit kemanusiaan. Ya, jadi ini mungkin buat kita semua. Nah, terima kasih Pak, jempolnya 2 Pak. Juga untuk informasi, sebenarnya kelenteng Buddha yang nanti kita sore akan kita kunjungi juga sudah minta untuk dibikinkan replikanya Sinci Gus Dur, dan kelihatannya sudah dibikinkan ya, konseling ya. Tapi dari sarannya Pak Sabto yang bikinkan Sinci itu dari Sako, beliau bilang karena beliau juga teman dekat dari keluarga Gus Dur, sebaiknya nanti dari kelenteng Buddha juga minta izin dulu dari keluarga Gus Dur. Kalau itu diizinkan, ya nanti akan kita serahkan. Ya, jadi ini satu luar biasa sekali bahwa nanti Bun Yanto kalau ini berjalan terus, kalau nanti ada kelenteng atau rumah ibadah atau siapapun minta untuk dibikinkan Sinci Gus Dur, menjadi sebuah tradisi yang menarik bahwa harus ada juga izin dari keluarga besar Gus Dur. Karena waktu penyerahan Sinci Gus Dur di Bunyantang, Ibu Sinta Nuria dan Mbak Inayah juga hadir dan menyerahkan langsung. Kemudian satu lagi tadi dari Pak Saifullah sebagai umat Ahmadiyah yang merasa minoritas di Indonesia, menurut saya ini kelompok-kelompok di sini pun banyak yang minoritas. Gus Kodir, nggak cuma Mas Saifullah. Misalnya Gus Kodir merasa minoritas di antara kami, padahal kami merasa minoritas di antara Mas Kodir juga kan, karena ya Tionghoa, kemudian si Poppy itu juga merasa minoritas karena dia kafir gitu kan. Kalau Poppy bilang saya Cina KW tapi saya kafir, kalau saya Cina tapi saya kafir KW. Jadi, tapi gini, mungkin tahun depan mungkin bisa ngajak beberapa umat yang memang minoritas, misalnya dari Bahai, kemudian mungkin dari mana lagi tahu mungkin nggak bisa, kemudian dari, kalau saya mungkin nekat ya, dari Saksi Yehova tuh termasuk sesat apa enggak ya? Saksi Yehova tuh sesat enggak Mas Wawan? Enggak toh? Ya dijain orang sesat. Sesat pun tetap diajak lah.
tantangan yang sesat. Yang sesat ya. Saksi Yehova, Mormon atau siapapun, menurut saya ya ini kalau bisa berlangsung sebenarnya di dalam bis ini, perjalanan ini saya berharap juga nanti ada kontemplasi, ada interaksi yang menyebabkan kesadaran baru bagaimana kita harus berbangsa dan bernegara, dan yang paling penting kontemplasi dan refleksi bagaimana kita harus menjadi manusia, menjadi gustur-gustur kecil. Terima kasih. Ya Mbak Ulin dan Mas Pito.